Dulu saya ingat pertama kali saya aktifkan Instagram, pengikut banyak. Saya juga pula ikut, banyak orang minta tolong follow back saya dong, follow back saya. Kan permintaan, saya tidak sengaja, udah saya ikuti. Ternyata semua yang meminta follow back adalah juga perempuan. Dulu saya ingat pertama kali saya aktifkan Instagram, pengikut banyak. Saya juga pula ikut, banyak orang minta tolong follow back saya dong, follow back saya. Kan permintaan, saya tidak sengaja, udah saya ikuti. Ternyata semua yang meminta follow back adalah juga perempuan. Saya tidak pernah melihat profilnya, apa isinya. Cuman karena permintaan saya usahakan menenangkan hati jamaah. Istri saya pernah lihat HP-nya. Saya kan di HP tidak ada password. Selalu 24 jam kebuka. Saya tidur, saya tidak pernah simpan HP-nya di bawah bantal. Atau saya sembunyikan, tidak. Saya taruh di kamar beda dari kamar tidur. Supaya kapan saya istri, buka aja, tidak apa-apa. Supaya dia lihat sendiri, baca betapa banyak saya digoda. Sampai ada kiriman, Syekh saya tahu sudah punya istri, saya setia menjadi istri kedua. Kalau Syekh punya istri dua, saya setia jadi istri ketiga. Saya tidak balas. Saya tidak pernah balas hal-hal yang saya, kalau orang tanya agama, saya jawab. Yang tidak terkait agama, saya tidak jawab. Maaf Syekh, umurnya berapa? Saya tidak jawab. Punya anak berapa? Saya tidak jawab. Urusan keluarga, saya tidak pernah jawab. Melayani. Istri saya melihat saya mengikuti hampir 28.000 yang saya sudah follow back. Istri saya lihat, kok sini ini semua perempuan sih? Saya diam aja. Kenapa kamu ikutin? Tidak, saya tidak ikutin. Cuma saya nurutin permintaan. Mereka minta, saya nurut. Untuk menenangkan hati. Tidak, saya tidak terima. Terus mau ngapain? Saya mau hapus. Ya, terserah, boleh. Hapus. Saya duduk sambil minum teh. Dari habis Isya sampai kurang lebih jam 10. Dia tolak. Hampir 2 jam. Saya diamin aja. Begitu selesai, dia taruh HP-nya. Saya bilang, mana tanganmu? Saya bijitin dong. Pasti sudah capek. Sudah sayang, tenang. Ya, udah. Terus ada pesan lagi, jangan full back lagi. Siap. Mau nggak saya tinggalkan HP? Saya tidak mau megang HP. Kalau membuat kamu lebih tenang hatinya, tidak apa-apa, saya ikhlas tidak megang HP. Gara-gara itu sudah sekian lama saya tinggalkan HP. Di mana saya hubungi kamu? Ajudan saya. Yang pendamping saya, kalau saya kemana-mana, telepon aja dia. Sudah. Habis itu saya tidak megang HP. Baru saya sebelum kejadian ini, pas kejadian tusukan ini, terpaksa saya aktifkan HP lagi untuk menenangkan keluarga, karena banyak luar biasa kami dapat perhatian dari guru, ulama, sampai ke negeri Arab. Mohon maaf, jangan ibu-ibu kira saya tidak punya masalah dalam rumah tangga. Biasa, ibarat bermasalahan dalam rumah tangga seperti garam di dalam makanan. Kalau garamnya berlebihan, membaik. Kalau tidak ada garam, tidak enak juga. Begitu harus jalan hidup kita di dalam rumah tangga, harus berjalan, saling menutupi, saling mengisi.
Kadang-kadang saya janji pulang ke rumah habis maghrib, tapi ada urusan mendadak, ketemu jamaah, ada yang minta tolong, pulangnya malam. Istri saya duduk di depan pintu. Saya langsung begitu lihat wajahnya. Inilah setan lagi mutar ini. Setan ada di sekitar kita ini. Saya masuk. Kok malam-malam? Ya memang sekarang lagi malam-malam. Bukan pagi. Santai-santai aja. Katanya mau datang habis maghrib. Ya, mohon maaf. Gimana kok mau maaf, saya dari tadi nunggu-nunggu. Sebenarnya ingin saya ajak kamu makan di luar. Makan malam kita berdua. Akhirnya saya tunduk. Dia lagi musim. Sudah selesai sayang? Boleh nggak saya salat 2 rakaat? Nanti kita bahas. Karena ada sunnah masuk rumah salat 2 rakaat. Saya masuk salat 2 rakaat. Habis itu, ya sayang ada apa tadi? Udah jadi. Udah jadi. Sudah amarahannya turun. Sudah mendam. Tapi coba kalau saya di saat itu lawan, dia lawan, kita lawan, mungkin malam itu saya tidur di kamar lain. Santai aja. Santai aja. Alhamdulillah lama kelamaan istri pun ikut. Saya kadang-kadang juga punya rasa emosi. Pas misal datang, kok makanannya belum jadi? Istri saya senyum. Begitu dia senyum, oh saya sudah paham. Ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada makanan, saya puasa, tidak apa-apa. Rasulullah SAW pernah pulang ke rumahnya, tanya sama Aisyah, ada makanan habis subuh ini? Tidak ada ya, belum ada, belum saya siapin. Ya udah saya puasa aja. Ulama mengambil dari hadis ini kesimpulan puasa sunnah dibolehkan walaupun belum niat sebelum subuh. Beda sama puasa wajib, harus diniatkan lebih awal. Kalau puasa sunnah tidak diharuskan ada niat lebih awal. Wallahu ta'ala. Faham bu? Tiru akhlak Nabi Muhammad. Jadi orang yang bersetia untuk Nabi Muhammad. Apapun yang kita amalkan, insya Allah tidak akan sia-sia. Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang termulia akhlaknya. Jadilah orang yang termulia akhlaknya. Tahu enggak ibu, dengan kemuliaan akhlak bisa mencapai derajat tinggi di dalam surga Allah, melebihi derajat ahli tahajud dan ahli puasa. Ahli puasa, yang suka puasa, yang suka tahajud setiap malam, orang yang mulia akhlaknya, derajatnya masih lebih tinggi. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang termulia akhlaknya khairukum li ahli. Yang termulia akhlaknya laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang termulia akhlaknya terhadap istriku. Rasulullah SAW di malam hari keluar dari rumah. Malam. Siti Aisyah terbangun melihat Rasul keluar. Rasul SAW keluar jalan lumayan jauh. Siti Aisyah diikuti dari belakang. Ini malam-malam. Ya, gitu. Kemana dia ini Rasul? Kemana suamiku malam-malam? Diikuti sampai lewat Baqi'. Yang sudah ke Madinah kan ada Baqi', makam-makam orang Madinah. Sampai ke sana ke belakang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah cuman hanya buang air besar. Karena dulu di Madinah di zaman Nabi Muhammad, kalau buang air besar pergi jauh, pergi. Karena di rumah tidak ada tempat buangan air besar.
Di rumah hanya buat wudu, mandi dan buang air kecil. Rasulullah SAW kembali, Siti Aisyah pun putar dan segera pulang. Rasul bercepat langkahnya, Siti Aisyah juga bercepat langkahnya. Rasulullah SAW lebih cepat lagi, Siti Aisyah lari sampai masuk ke rumah. Rasulullah SAW masuk ke rumah, mendengar suara Siti Aisyah. Rasulullah SAW berbaring di sampingnya sambil menaruh tangan di atas dadahnya. Tenang, tenang istriku, saya tidak kemana-mana. Cuma buang air besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wajar wanita cemburu. Wajar. Jangan kita bersikap keras ketika ada wanita cemburu. Karena saking cinta kepada suaminya. Cemburu. Sambil Rasulullah SAW mengetahui perasaan Siti Aisyah, walaupun wanita yang mulia, istri Nabi Muhammad, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi tetap cemburu, sama dengan wanita yang lain. Dan cemburu adalah sifat wanita. Jangan dimatikan sifat itu. Karakternya wanita cemburu. Kalau ada wanita tidak cemburu, mohon maaf, wanita sakit. Tetapi mohon jangan berlebih-lebihan cemburu. Berlebih-lebihan cemburu yang membuat kita curigai suaminya, mencurigakan suaminya, mau lihat HP-nya, isinya apa, berhubungan sama siapa, telepon siapa. Jangan berlebih-lebihan, harus percaya. Jangan memberikan syaitan kesempatan membisiki hal-hal yang tidak baik. Kalau ada hal yang tidak baik di suamimu, akan Allah bongkarkannya. Jangan khawatir. Kita harus bermuamalah dengan suami karena Allah. Lakukan yang baik. Kalau dia balas yang baik, alhamdulillah. Kalau dia belum balas yang baik, kita tetap baik karena Allah, bukan karena suami. Belajar segala sesuatu dijadikan karena Allah. Dan bapak-bapak yang ada, mungkin yang mendengar, bersabarlah terhadap rasa cemburu istri. Sabar.